Dia tahu Esa Trate kan kalau melihat dari jumper. Kaos Esa, ya Mm-mm. kan? Nah, terus mobil saya itu di depan tuh kacanya tuh sangat besar sekali apalagi bersinar. Ini cinta banget sama Esa Trate ini. Bukan cuma cinta, ini sampai tak pasang gitu loh. Masya Allah. Luar biasa. G. Saking, saking cinta sama PSR saya, Kang Mas. Siap. Tahu nggak damai abab? Nggak tahu itu. Cuman damai sebatas mulut. Jadi untuk Oh, segi nggak ada yang dikeluarkan. Jadi saya tuh dari mulai titik awal berobat menjahitkan luka saya sampai sekarang tuh saya tuh berobat sendiri, Kang Mas. setidaknya kalau damai kan mereka mengeluarkan uang. Iya. Ada etika, Ada ada etika. etika lah. Heeh. Soan Ini ya. berobat sendiri, setiap dari perban saya juga duit sendiri, terus orang kebiaya ini nggak bahaya kah? Kasus saya belum selesai, jadi jangan mengatakan bahwa ini sudah selesai. Oh, berarti dulur-dulur mau datangi Polres Oki buat menanyakan kasus ini lebih lanjut gimana, Mas ya? Kenapa pelaku belum ketangkap gitu? Oh, Hmm. begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Oke, Lur. Jadi di video kali ini menanggapin video sebelumnya yang dimana pembahasan tentang Mas Pramono, warga Esa Trate yang dipalak. Terus sampai beliau ditusuk masuk rumah sakit, dulur-dulur datang menghitamkan, dan di penjelasan video saya kalau kasus ini sudah selesai. Karena ada video pengurus yang bilang kalau masalahnya sudah selesai, pelaku sudah ketangkap, dan ternyata Mas Pramono ini mencari kontaknya saya, Lur. Ingin menjelaskan, kita sudah chat-chat sampai Mas Pramono sudah mendapatkan kontak saya. Beliau menjelaskan kalau kasus ini belum selesai, Lur. Pelakunya yang memalak Mas Pramono itu belum ketangkap semua. Oke, kita telepon aja Mas Pramono. Ya biar lebih jelasnya beliau yang menjelaskan kronologinya sampai kasus ini belum selesai, Lur. Kita telepon ya Mas Pramono karena saya udah chat-chat, saya bilang, "Mas, saya mau telepon panjenengan, kita jelaskan di video biar orang-orang dulur-dulur juga tahu kasus yang sebenarnya, Lur." Langsung kita telepon ini. Ini nggak keangkat Mas Pramononya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Masku, dulur kulanang. Wah, ini mukanya udah cerah ini. Ini pertama kali saya video call sama Mas Pramono. Oh iya. Gimana kondisi Rekam. sekarang, Mas? Hah? Masya Allah. G. Posisinya aku di rumah ini. Di mana sekarang, Mas? Di rumah di Metro. Di Metro. Oke. Gimana kondisi sekarang ini? Kondisinya ini alhamdulillah berkat doa dari dulur-dulurku semua yang saya sayangi, ini alhamdulillah dijabah sama Yang Maha Kuasa ini udah mulai mengeringkang muas. Masya Allah. Semoga cepat pulih kembali. Ini katanya kan, kata Mas Pramono, kasus ini belum selesai. Jadi biar dulur-dulur tidak salah paham, langsung yang bersangkutan yang berbicara. Katanya ternyata pelaku belum ketangkep semua, Mas ya? Belum, jadi yang ketangkap baru satu yang bacok. Yang bacok hanya satu yang ketangkep. Seharusnya semua yang malak di sana ya? Iya, soalnya itu kan sudah berlapis, Kang Mas. Hmm. Pengeroyokan, pungli, ya kan? Terus unsur pembunuhan. Waduh. Ini Kenapa saya mengatakan pembunuhan? Karena ini udah bawa sajam dan bukti faktanya itu udah bacok pundak saya. Boleh diceritain nggak, Mas? Gimana sih kronologi dari awalnya? Biar mungkin yang saya jelaskan ada kurang jelas, kurang lengkap. Nah, ini dari Mas Pramono langsung nih. Sampai memang pelakunya siapa aja yang belum ketangkep ini. Nah, jadi begini Kang Mas ya. Kronologinya ini saya mau bercerita apa adanya, tidak saya kurang-kurangi dan tidak saya tambah-tambahi. Oke. Nah, saya itu sedang bawa mobil dicegat sama rombongan mereka.
diberhentikan mobil saya. Mereka menghadang di tengah jalan. Nah, saya disuruh berhenti, akhirnya saya berhenti, ya kan? Nah, setelah saya berhenti, dokumen muatan saya atau surat jalan saya itu diminta sama kepala rombongan mereka, kepala pungli itu. Oh, surat jalannya ditahan Tahan. supaya Nah, ngeluarin uang gitu ya. ya bener sekali kamu, Mas. Oke. Setelah ditahan, akhirnya yang namanya Agus selaku yang di mungkin bahasa gaulnya diketuakan lah, diketuakan mereka lah, Ketua geng. lah geng-gengan lah, nggak tahu saya. Nah, Agus itu minta uang sebesar nominal 200.000 per mobil di saat itu saya 4 mobil bersama kawan-kawan. 200.000 tuh uang apa itu? Ya uang itu intinya uang mel biar saya itu bisa lewat, biar saya itu bisa labas. Kalau saya nggak ngasih uang 200.000, ya saya nggak boleh lewat, suruh putar balik. Ini lebih Bahkan dari mungkin, pungli nih. Nah bahkan mungkin nanti kalau sampai saya masih nggak mau ngasih ya dengan terpaksa mungkin mereka menahan surat jalan saya, surat muatan saya. Nah akhirnya karena saya merasa keberatan, uang segitu kan banyak loh Kang Mas. Iya. Saya akhirnya dibela-belain makan sehari 2 kali biar cukup uang jalannya kan. Tahun ini kalau uang jalan supir nggak seberapa kan. Nah akhirnya saya itu sama yang namanya Agus itu saya itu minta keringanan atau negosiasi. Oh, berarti sempat negosiasi. Masih tetap ada niat buat memberi lah ya Mas ya? Oh ada niat. Karena supir kan nggak mau rewel, nggak mau ribut. Orang itu enak kok. Nah, cuman saya tuh masih negosiasi, belum sampai saya ngomong. Nah, Agus itu mungkin karena dia tuh merasa kepala preman, merasa yang punya wilayah, merasa berani, ya kan? Nah, terus dia tuh nendang saya. Sempat nendang? Nggak sempat lagi, berkali-kali kalau nggak salah, pokoknya lebih dari 3 kali. Namanya dia kan, intinya kan mau melawan saya gitu loh. Oh, udah penganiayaan ini. Nah, cuman selalu saya tangkis, ya kan? Saya tangkis. Nah, terus salah satu di antara anggota mereka yang bernama Joni Uba, julukannya Joni Uba, entah siapa nama aslinya, yang penting Joni Uba lah ya. Nah, Joni Uba itu nyamperin saya, datang ke hadapan saya, bahkan dia tuh ngomong mukanya sampai nempel ke muka saya, hidung dia tuh sampai nempel ke hidung saya. Sambil melotot. Nakutin ya? Sambil melotot, jangan dorong-dorong gitu kan. Kita udah biasa dites mental kayak gitu. Ya, kalau di jalan Kang Mas, kalau di jalan itu beda dengan latihan Kang Mas, kalau kerasnya. Kalau di latihan itu yang mengerasi kita pelatih, tapi kalau di jalan ya kita yang pelatih bener Kang Mas. Ini yang sebenarnya ya? Nah, sebenarnya kalau di jalan pelatih Kang Mas. Karena lawan kita bener-bener preman, bener-bener geng, bukan pelatih. Dan memang niatnya untuk menyakitin beneran mereka. Nah, terus lanjut ya. Lanjut. Nah, terus si yang namanya Joni Uba itu nyamperin saya, melotot, sambil dorong-dorong, bahkan dia tuh ngomong mukanya sampai nempel ke muka saya. Entah dia tuh lagi makan apa juga, terus dia tuh bilang gini, apa mentang-mentang kamu tuh ikut bela diri SH, dikira saya takut, saya tusuk kamu di sini mati kamu, bilang gitu. Dia tahu berarti kalau Mas Pramono ini orang SH. Saking taunya, karena apa? Saya pakai jumper posisi. Berarti kan dia tahu SH Terate kan, kalau melihat dari jumper. Kaos SH, ya kan? Nah, terus mobil saya tuh di depan tuh kacanya tuh sangat besar sekali lah bakal bersinar. Ini cinta banget sama Esa Terate ini. Bukan cuma cinta, ini sampai tak pasang gitu loh. Masya Allah. Luar biasa. Nge. Saking cinta sama PSR saya Kang Mas. Siap. Bahkan itu video TikTok saya juga yang sangat memotivasi untuk membangun persaudaraan tanpa membedakan. Karena saya nggak mau kalau ada saudara yang membedakan, saya nggak mau. Karena kita di sini ada satu rasa, satu jiwa, satu ajaran, nggak boleh membeda-bedakan. Betul. Kita ini harus melalui hati biar ketemu rasa yang sejati. Kan begitu kalau prinsip saya. Makanya saya itu melintas, nyupir kemana saja, sakral selalu saya bawa. Di mana tempat saya parkir, saya pasti sabang kelatihan. Itu kalau saya. Wah, ini luar biasa nih. Ini bisa dicontoh dulur-dulur yang lain ini, Mas. Oke, lanjut. Ya. Nah, jadi semua itu kalau nggak salah kurang lebih ada 5 orang. Yang benar-benar adu fisik sama saya itu juga. Yang namanya Agus itu, yang baca saya sama berubah. Nah,
kenapa saya terjadi dibacok, yang nyuruh ya itu si Agus itu yang nyuruh. Yang ketua band tadi. Nah, jadi ketika saya tuh mau ngejar si Joni Uba, saya mau saya lawan, si Agus itu teriak-teriak, masuk gitu. Nah, akhirnya yang baju kuning itu, yang jaket kuning itu akhirnya baca saya dari belakang tanpa persiapan saya, tanpa saya melihat sama sekali. Langsung nusuk dari belakang. Bukan musuh, bacok. Bacok. Ya. Ini paru-paru sampai kelihatan, paru-paru ini. Paru-paru sampai kelihatan. Tembus ke paru-paru. Iya. Itu fatal banget. Paru-paru kelihatan, ini daging saya habis. Nah, ini 30 jahitan Kang Mas, luar dalam, 30 jahitan. Jadi ini bukan luka main-main, luka berat. Nah, pada saat itu kalau seandainya pas saya, yang mungkin akan mengatakan sekarang kirim doa. Kalau di saat itu yang dibaca player saya kan sekarang udah kirim doa untuk saya, biar saya tuh jangan sampai Mas. Ya untung ada Kang Mas, yang Maha Kuasa yang sama saya masih memberikan saya hidup agar bisa menafkahi sering wedok itu. Sehat Mbak. Sehat Mas ini. Suatu pertolongan dari Allah. Yang penting orang yang itu punya yakin eling marang sama Allah akan mendapatkan perlindungan. Setelah ditusuk itu gimana Mas? Nah, setelah dibacok, itu rencana mau melawan. Itu kan ada CCTV-nya tuh. Aku tetap masih mau maju. Karena kalau dua terakhir itu kan kita ada wani tarung, wani gede, wani mati. Iya, tapi jangan sampai mati juga Mas. Ya karena namanya harga diri Kang Mas. Iya, kita ini harga paket bulu dai, ini udah menyangkut marwah Esa Trate. Ya kan itu kita wajib melawan Kang Mas, apapun itu. Apalagi dia udah nyebut nama Esa Trate kan. Jadi kita hidup siap, mati pun harus siap. Gitu kalau prinsip saya. Oke. Nah, tingkat cerita setelah saya dibacok, nah akhirnya karena posisi saat itu saya bawa kena, dan kebetulan kena juga warga dulu dari Tanjung Api-Api, dia langsung mengamankan saya, ngajak saya naik mobil untuk cari rumah sakit. Karena dia udah lihat saya udah luka berat. Berarti darah udah banyak banget itu Mas ya? Ya nggak banyak-banyak lagi Kang Mas, kalau 1 ember ada kayaknya, namanya aja udah blong. Takut kekurangan darah kemarin ya? Nah, terus ada salah satu di antara kelompok mereka itu yang bernama Dian. Nah, dia sibuk ngajak saya ke rumah sakit pakai motor, nyamperin saya ke mobil. Itu kan ada di CCTV-nya itu, yang baju hitam. Nah, pakai motor nyamperin saya, tujuan itu mau ngajak saya ke rumah sakit karena dia tahu saya luka berat, takut saya nggak ketolong, takutnya kan. Saya nggak mau dia ke rumah sakit pakai motornya. Kenapa? Saya datang sakit hati. Kenapa? Beliau juga sebelum terjadi pembacokan ikut bentak-bentak, ikut ngemop. Oh di awal. Dia kan namanya satu kelompok, satu posko. Iya. Takutnya nanti dibawa kemana itu? Nah iya, ikut ngemop. Akhirnya saya sama dia disamperin mau ke rumah sakit, saya nggak mau. Dia bilang gini, Mas, jangan takut Mas, bapak saya juga warga dulu sampean. Ayo Mas, bahaya tuh kalau lama-lama sampean, bilang gitu kan. Mestinya dari awal dia kalau mau ngomong kayak gitu, sebelum penusukan. Iya. Nah karena saya nggak mau, jadi akhirnya dari tempat kejadian sampai ketemu rumah sakit, saya masih kuat bawa mobil. Dan mereka habis nusuk itu kemana Mas? Masih tetap di sana? Masih di lokasi, karena saya udah nggak respon lagi, saya sempat amankan diri kan, dari rumah sakit kan. Saya tinggal. Saya tinggal ke rumah sakit. Nah terus begitu saya nyampe rumah sakit, pertama saya di rumah sakit, pertama di klinik Paria, cuma nggak sanggup. Nah dari klinik Paria itu saya dibawa ke Lengot, rumah sakit Lengot. Oke. Dibawa ke rumah sakit Lengot, dibonceng sama bapaknya yang warga itu, bapaknya Dian itu pakai motor. Dibawa ke rumah sakit Lengot, saya dijahit, tingkat cerita, terus habis selesai dijahit dibawa ke rumah makan. Makan dulu? Bukan makan, ke rumah makan beliau, karena rumah makan beliau itu ada cap-capan mobil juga, namanya cap-capan DNS. Oke. Nah, menurut informasi yang punya posko itu juga ya termasuk warga itu, bapaknya si Dian itu. Itu loh. Jadi saya di rumah sakit ditungguin, selesai dijahit, saya dibawa ke poskonya dia, namanya posko DNS. Di posko itu yang namanya Suryato Hai itu, yang warga itu, yang bapaknya Dian itu, yang ikut komplotan para pungli itu, agak damai.
gitu loh. Agak damai, jangan dibikin rame, jangan diperpanjang. Saya itu belum mengiyakan loh. Saya itu belum menjawab, belum mengiyakan. Tapi beliau itu udah sibuk monitor di grup-grup WA sedulur kita, grup PSAT. Makanya kemarin itu waktu menghitam tuh nggak sinkron Kang Mas. Ada yang berangkat, ada yang enggak. Karena apa? Infonya tuh dibikin-bikin antara ada yang semangat, ada yang mematahkan gitu loh. Iya, makanya saya juga menjelaskan ini kan udah kasus udah selesai karena melihat video. Ternyata yang sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Pramono ini. Belum selesai. Nah kemarin informasinya malah yang namanya Johnny Ubah itu masih berkeliaran. Yang ketangkap tadi yang nusuk, yang bacok. Bacok, nasi Johnny Ubah sama yang nyuruh bacok, termasuk yang ada di lokasi belum ketangkap semua, belum diinterogasi semua. Kenapa Gitu, ya? Kang Mas. Tapi mereka berkeliaran tetap. Kalau infonya yang berkeliaran, infonya ya saya nggak nambah-nambahin, infonya yang berkeliaran Johnny Ubah, yang berkeliaran masih di daerah situ, di posko-posko masih. Kalau untuk Agus, kalau untuk Agus saya nggak tahu, nggak tahu info saya. Tapi kalau Johnny Ubahnya katanya masih di daerah situ. Ya infonya gitu loh. Infonya ya. Karena itu langsung sekretaris cabang Mas Anggi. Ini intinya kasus saya belum selesai. Jadi jangan mengatakan bahwa ini sudah selesai. Karena nanti ini rencana nanti ini kalau memang hari Senin nanti nanti kamu didatengin di Polres Oki sama dulu pelayanan. Oke. Kalau gerakan hari Senin didatengin tapi masih nggak ada pergerakan, nanti insya Allah akan menghitam besar-besaran. Oh, berarti dulur-dulur mau datangi Polres Oki buat menanyakan kasus ini lebih lanjut gimana Mas ya? Kenapa pelaku belum ketangkap gitu? Begitu. Oke. Nanti kalau masih memang tetap nggak ada responnya, apa mau dikatakan Mas dari segala penjuru datang semua nanti. Siap satu komen. Bahkan saya tadi malam nanya sama Kang Mas Jarwo itu mendukung. Mas Jarwo. Bahkan dia mau datang ke Lampung nilai ta'ala. Mau datang ke Lampung, cuma saya tahan dulu. Jangan Kang Mas, selagi yang dulu sini masih bisa menangani, tahan dulu. Karena kalau Mas Jarwo juga kan pengikut dia banyak juga itu. Udah ngomong tambah hitam itu. Iya. Kan tadi malam Kang Mas Jarwo udah ngomong, kira-kira tiket ke sini dari Lampung berapa? Aku dulu Kang Mas, nanti dulu kita ikutin proses hukum dulu. Karena kita kan udah ada laporan, jadi biar kita lihat dulu kerja polisi dulu gimana kinerjanya gitu kan. Karena negara hukum sih, nggak boleh harus bertindak secara organisasi semata-mata, boleh lah. Betul. Nanti kalau hukum memang kurang greget, nggak ada kejelasan yang positif, ya nanti mau nggak mau secara organisasi Kang Mas. Nah, ini sekarang kira-kira menurut Kang Masku Denny Satrio Brigondani ini gimana ini? Kalau saya ya bantu menyebarkan berita yang memang sebenarnya. Kalau memang kasus belum selesai ya kita bantu Mas, kita bantu viralkan. Pokoknya dulur-dulur kalaupun nggak bisa bantu tindakan, bantu memviralkan sampai tangkap, bantu mendoakan lah setidaknya. Dan yang pasti Mas Pramononya dulu yang sehat. Masalah mereka ketangkap atau tidak, yang penting Mas Pramono sehat, pelaku ya harus ketangkap sih ya, karena mereka bukan cuman tindak kejahatan, itu pemalakan, premanisme lah di sana. Ini bahaya ini kalau dibiarkan, karena bukan bukan tentang menyakitin Mas Pramono aja, masyarakat di sana juga bisa bahaya juga. Jadi memang harus ditangkap. Bahkan kemarin Kang Mas informasinya sebelum saya kejadian itu ada supir juga di Palak di situ habis kena 1 juta katanya. 1 juta kena palak juga. Iya, sebelum saya selang 1 minggu. Makanya supaya kasus ini tidak berlarut-larut, makin banyak korban, ya harus memang ditindaklanjutkan, harus ditangkap. Iya, makanya ini kan gini loh Kang Mas, ini membingungkan loh Kang Mas, ada utang di balik tepai ini menurut saya. Karena gini loh, di jalur itu tuh banyak sekali posko loh, udah bertahun-tahun tuh nggak ada tindakan, malah berkembang biak. Memang harus dipiralkan dulu Mas. Nah, jadi rasa keamanan, kenyamanan produk itu nggak ada Kang Mas. Sedangkan di sana tuh nggak jauh ada markas pos lapor ya. Ada Polres dekat. Kok dia tuh mencolok secara semata-mata di pinggir jalan loh, siang malam loh, kan aneh. Ada apa gitu loh. Makanya ini mumpung ada gebrakan seperti ini,
sekaligus aku minta support sama dulur kalau bisa diberantas ke akar-akarnya. Betul. Jadi nolong saya satu orang, nanti insya Allah semua developer akan aman dan nyaman, insya Allah menjadi amal soleh kita, Kang Mas. Betul, setuju sih. Banyak. Kasihan Kang Mas, karena delivery ini sangat beresiko loh. Delivery ini adalah pelatuk perekonomian. Tanpa deliver, ekonomi satu negara nggak akan berjalan, saya pastikan itu. Betul, setuju. Karena ekonomi ini ditempuh pakai 3 jalur laut, jalur udara, jalur darat. Di perannya ini loh, jalur darat, supir loh Kang Mas, perang jalur darat. Tanpa kami ini, ekonomi negara nggak akan berjalan, saya pastikan itu. Pasti akan lumpuh. Tapi itu nggak ada payung hukum loh Kang Mas, payung hukum nggak ada. Kalau ada apa-apa tetap supir yang salah. Pemalakan pupuk premanisme itu berkeliaran, itu sudah gimana coba? Setuju sih ya. Nah ini mumpung ada gebrakan, aku minta tolong sekalian, gebrak sekalian, kalau bisa sampai ke akar-akarnya. Siap Mas. Kalau bisa Pak. Permintaan ada gebrakan. Karena selama ini emang ada kasus dulu kita di daerah Karat, nggak ada yang penyelesaian Kang Mas. Iya. Kita yang dikeroyok lah, yang dibacok lah, nggak ada penyelesaian. Karena itu tadi loh, dari bahasa Mas Surya Toha, ya, Mas Surya Toha yang berpenyediaan itu, maksudnya gini loh, yang di posko itu Mas, itu ada anak saya, ada ponakan saya, semua kerabat. Makanya itu Bupek ngajak damai. Ya saya nggak mau tahu mau dia tuh anaknya ada kerabatnya. Ini udah pembatokan ini, udah unsur pembunuhan loh. Gini Mas, damai nggak apa-apa, tapi ya ditangkap dulu. Kasus tetap berjalan. Damai nggak masalah, tapi kasus tetap berjalan. Ya benar. Nanti kalau memang sudah ketangkap, lucu damainya kan Mas. Gimana? Kami damai abab. Hah? Damai abab. Damai abab? Tahu nggak damai abab? Nggak tahu itu. Cuman damai sebatas mulut. Jadi untuk segi nggak ada yang dikeluarkan. Jadi saya tuh dari mulai titik awal berobat menjahitkan luka saya sampai sekarang saya tuh berobat sendiri ya Mas. Setidaknya kalau damai kan mereka mengeluarkan uang. Iya. Ada etika. Soan ya. Berobat sendiri, setelah dari perban saya juga duit sendiri, terus orang kepiye ini nggak bahaya kan? Itu bukan damai berarti Mas. Nah iya, mulut itu mau. Menyengsarakan. Nah terus sekarang aku setelah cerita panjang lebar sampai mulutku doble. Nah sekarang aku pengen dengar pendapat dari Kang Mas Kudeni, Satrio Pringgondani. Ayo gimana ya? Ya kalau saya memang itu harus ditangkap Mas, karena meresahkan masyarakat ya. Jadi bukan Mas Pramono aja, nanti akan banyak korban-korban selanjutnya. Ya supir-supir truk itu kan mencari uang buat keluarga. Masa kita nyari uang buat premanisme, itu kan nggak pantas banget. Ya ini memang harus ditangkap sih Mas, supaya tidak banyak lagi korban-korban selanjutnya. Kita bantu viralkan, kita bantu doa. Mas Pramono pokoknya sehat-sehat. Ya, jangan banyak kerja gerak-gerak nanti mukul-mukul. Gatalan orangnya Satrate ini. Siap. Baliknya sampai juga semoga keluarga sehat selalu, rakyat sekitar panjang Mbak Wita, semoga lancar sampai ke persaingan Gangster nggak ada halangan. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi terakhir buat dulur-dulur Mas? Buat dulur-dulur. Jadi gini ya, pesan saya buat dulur-dulurku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang di luar Indonesia ya, saat ini sudah sangat besar mendunia. Ya, jadi kita ini jangan sampai, ini mohon maaf, ini kerana organisasi ya, jangan sampai gara-gara masalah kepengurusan kita sampai membeda-bedakan dengan saudara kita, itu nggak boleh. Ya, kita ini harus ingat dengan sumpah dan janji kita bersama yang sudah pernah kita ucapkan. Ya, kita di sini yang utama adalah menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan menjaga ajaran. Ya, sepakat. Kita ini sebagai arus bawah, wis gak perlu ngurusi wong duluran. Arus bawah sementing ngertine nglatih guyub lan rukun karo sedulur. Nggih. Pokoknya nggak boleh ada embel-embel. Kita adalah satu jiwa dan satu rasa. Itulah yang saya terapin. Siap, Masku. Boleh beda pikiran. Tapi yang kita gunakan adalah daun sul yang sudah kita pakai itu ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah, tapi kita satu rasa. Satu rasa itu yang kita gunakan. Temuk kira sama sebagai negara. Meros, siap. Oke, makasih Mas Pramono atas penjelasannya. Saya izin saya share video ini, semoga yang lain juga
eh, bisa melihat kebenaran dari video ini ya. Dan cepat diproses kasusnya ini Mas. Salam buat keluarga Mas, sehat-sehat, semoga kita bisa bertemu nanti, insya Allah pasti bertemu ini. Iya, aku juga sama-sama lagi ngefans banget, aku ngefans berat aku. Di rumah buka kerja sama sini aja ngapa lo kalau nganggur? Padahal kemarin aku di Lampung loh, cuman aku nggak tahu kalau Mas Pram itu di Lampung. Naik tol kan sampai 2 jam Kang Mas. Terus ini saya pengen pindah sampai hari ini, tenang gitu ya. Siap, siap, siap. Ada yang pindah lagi loh, wis ditunggu gitu. Siap, nanti. Nanti paham bareng. Oke, oke, nanti kita agendakan ya. Soalnya nanti kalau ada nyupir susah menemuin saya. Pasti. Oh, tiap hari sibuk terus ya kalau udah nyupir Mas ya? Pulang kapan? Empat dulu Jawa Sumatera Kang Mas, jarang pulang. Kalau pulangnya berapa kali ya? Sebulan sekali? Ada sebulan sekali, sebulan 2 kali tergantung rute. Makanya ini saya di rumah, malam ketemu saya, nanti tak beliin ayam. Oke, 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 oke. Insya Allah nanti kita agendakan ketemu Mas Pramono. Oke, oke. Salam buat keluarga ya. Siap Kang Mas, Siap. Oke, izin pamit Mas Pramono. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Oke Lor, wah itulah penjelasan dari Mas Pramono ya. Wah ini ngeri banget kasusnya, apalagi masih berkeliaran, ternyata para pelaku itu belum ditangkap semua. Ya semoga menjadi pembelajaran karena di sini yang menjelaskan langsung Mas Pramono. Ya saya juga membantu Mas Pramono ya. Kata Mas Pramono untuk menjelaskan kepada dulu-dulu juga kalau kasus ini belum selesai. Oke, bagaimana tanggapan kalian? Kasus premanisme memang harus diusut tuntas ya Lor ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.